Selain seri ROG alias Republic of Gamers, gue juga suka banget nih sama VivoBook-nya Asus. Asus VivoBook ini punya desain yang stylish yang menurut gue harganya worth it dengan apa yang bakal didapat. Seri VivoBook yang masih anget banget karena kemarin baru aja launching Indonesia adalah Asus VivoBook S14 S433. Laptop ini punya warna putih dengan desain yang stylish plus juga udah pakai prosesor Intel terbaru generasi ke-10. Asus VivoBook S14 S433 pakai prosesor Intel Core i5 10200U. Kartu grafis Nvidia GeForce MX 250 VRAM 2GB, RAM 8GB, SSD 512GB, dan kapasitas baterai 50 Wh. Dengan spesifikasi kayak gitu, gue hampir nggak ngalamin masalah jalanin multitasking aplikasi-aplikasi standar yang sering gue pakai. Kayak misalnya Office, nonton, ngedit foto, ataupun video singkat. Daya tahan baterai ini juga menurut gue cukup awet. Pas gue pakai, baterainya bisa tahan seharian. Asal nggak dipakai kerja berat aja. Sama nge-charge-nya cepet, karena udah didukung fast charging yang bisa ngisi daya sampai 60% dalam 49 menit. Ya, walaupun emang bukan laptop yang dibuat untuk editing video, nyatanya laptop ini masih bisa diandalin buat ngedit video-video yang ringan ataupun edit foto. Balik lagi ke soal desain, Asus VivoBook S14 yang gue pegang sekarang itu warnanya putih atau dreamy white. Warna putihnya ini cuma hadir di bagian luar laptopnya aja, karena pas gue buka laptopnya itu mayoritas warnanya lebih ke silver. Warna silver ini juga ikut nempel ke sekeliling bodinya, kayak engsel, keyboard, trackpad, dan sensor fingerprint. Sensor fingerprintnya ini bisa dipakai buat buka kunci layar, jadi nggak perlu masukin PIN atau password lagi. Akurasi dan kecepatan dari sensornya sih gue akuin cukup oke. Buat keyboardnya, Asus ngasih backlit putih yang bisa diatur 3 tingkat. Dan kalau kalian perhatiin, warna tombol enternya ini dibuat beda sendiri. Jadi warna kuning buat nandain kalau itu adalah tombol enter. Bagian atas keyboardnya alias di atas tombol angka ada beberapa shortcut buat akses fungsi-fungsi tertentu. Kayak misalnya nih atur volume, kecerahan, backlit keyboard, dan lain-lain. Feeling pas ngetik pakai VivoBook S14 S433 ini juga nggak beda jauh sama VivoBook lain ataupun ZenBook. Dibuat ngetik enak, tombol-tombol nggak berisik, dan akurasinya juga mantep nih. Pas gue coba ngetik cepet, semua tombol berhasil ketekan, nggak ada miss sama sekali. Dan buat layarnya sendiri udah pakai desain Nano Edge yang punya bezel tipis plus screen to body ratio sampai 85%. Layarnya pakai panel IPS level 14 inci Full HD yang ngedukung sRGB sampai 100%. Layarnya ini punya sudut pandang yang luas, sama kalau pas dipakai di bawah sinar matahari langsung tuh nggak terlalu silau. Tulisannya sama gambarnya masih kelihatan jelas. Selain layarnya yang bagus, gue juga suka sama speakernya VivoBook S14 ini. Speaker stereo hasil kerjasama Harman Kardon ini mampu ngeluarin suara yang cukup detail dengan bass yang bulat. Ada juga opsi buat ngubah equalizer dan temen-temennya lewat software Audio Wizard. Salah satu perubahan yang cukup kelihatan dari seri VivoBook S14 2019 dan VivoBook S14 2020 ada di bagian engselnya. Kalau misalnya yang tahun kemarin tuh pakai desainnya ergo lift alias bodinya ngangkat pas layar dibuka, edisi 2020 ini desainnya kembali normal. Posisi bodi laptop bakal tetap sama waktu laptopnya dibuka ataupun ditutup. Biar sirkulasi udaranya lebih lancar, Asus juga ngasih 5 buah bantalan karet yang cukup lebar di bawahnya. Bantalan ini juga berfungsi biar laptop stabil nggak gerak-gerak. Asus VivoBook S14 S433 punya dimensi kecil dengan ketebalan cuma 1,6 cm. Bobot laptopnya juga ringan, cuma 1,4 kg. Lebih gampang masuk tas dan nggak berat pas dibawa kemana-mana. Tapi walaupun laptopnya kecil, port yang bisa dipakai itu cukup banyak. Di sebelah kirinya ada port charging, HDMI, USB 3.2, USB-C, dan port jack audio 3,5 mm. Terus di sebelah kanan ada 2 USB 2.0 dan microSD card reader. Dan buat ngedukung produktivitasnya, Asus sudah nyematin teknologi Wi-Fi terbaru, Wi-Fi 6.
dan Bluetooth versi 5.0. Wi-Fi 6 ini bakal bikin proses download, upload, atau bahkan transfer data nirkabel jadi lebih cepat. Perlu dicatat, pastiin router yang kalian pakai juga harus support Wi-Fi 6 biar lebih optimal. Selama pemakaian gue beberapa minggu, gue nyimpulin kalau Asus VivoBook S14 S433 adalah sebuah laptop tipis yang punya performa di atas rata-rata. Buat desain sih gue suka banget, karena selain desainnya stylish dan eye-catching, dia juga nggak berat dan bisa dibawa buat kemana-mana. Apakah worth it buat dibeli? Tergantung kebutuhan juga. Kalau kalian lagi cari laptop yang sesuai gue bahas tadi, gue bilang sih worth it ya. Cuma kalau kalian nyari laptop yang performanya lebih tinggi, tapi kalian nggak peduli sama bobot berat, terus desainnya biasa aja, ya menurut gue sih mending pilih laptop lain. Dan segitu dulu video kita kali ini. Terima kasih buat yang udah nonton dari awal sampai akhir, dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye!